untungnya dengan Allah dijadikan umat terakhir, umat kami Rasul, umat anak ayah dari Nabi sabada kami Rasul. Jadi kami Rasul sekalipun di zaman Rasul yang mengklaim sebagai Nabi, di zaman Nabi kita saya jamin nuwanian ngapuran seperti Al-Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab dia yang hidup di zaman Nabi dan dia mengklaim sebagai Nabi dan Rasul. Kira malaikat Jibril itu salah alamat menurunkan wahyu Muhammad benar tahuran tapi sebutnya Al-Musailamah Al-Kadzdzab. Mereka adalah si pembohong, apalagi di zaman-zaman berikutnya. Jadi sampai sekarang itu tidak kurang ratusan orang yang mengklaim dirinya sebagai Nabi dan Rasul, termasuk Mirza Ghulam Ahmad. Dia seorang yang dilahirkan di India, dia mengklaim sebagai Nabi dan Rasul, dan dia mengartikan bahwa Nabi Muhammad itu diakui sebagai Nabi yang paling karena dia mengaitkan bahwa khotam dan Nabi khotam itu khatim diartikan sebagai cincin. Nah memang bahasa Arab cincin itu khatim. Artinya Nabi Muhammad itu Nabi perhiasan seluruh Nabi. Mereka juga mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang paling mulia, tapi bukan akhir dari segala Nabi, kata Mirza Ghulam Ahmad. Oleh karena itu golongan Ahmadiyah itu hasil kesepakatan SKB 3 Menteri bahwa Ahmadiyah itu bukan daripada Islam. Kenapa? Karena mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau mereka agama Muslim baik-baik, maka di Indonesia tidak boleh paham Ahmadiyah bisa berlanjut karena ada SKB 3 Menteri. Jadi surat keputusan bersama 3 Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Menkumham. Jadi kemana pada Ahmadiyah mah kalau mereka yang baik atau agama Islam. Itu salah satunya. Yang jelas kita bersyukur kepada Allah bahwa kita telah dijadikan oleh Allah sebagai umat, sekalipun umat terakhir. Namun nanti dalam hadis sahih Muslim bahwa umat yang pertama kali akan dibangkitkan dan pertama kali menuju surga adalah umat Nabi Muhammad, sekalipun umat terakhir. Tapi memang bakal menang prioritas lupa berlana mungkin dibahas dibangkitkan di alam mahsyar, di akhirat adalah umat Nabi dan akan menjadi umat terbesar. Ini panglobalan umat mungkin adalah umat kami Rasul, karena umat Nabi Musa. Itu salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Yang kedua, keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah ketika Allah melipat gandakan pahala sampai 10 kebaikan. Jadi kalau Nabi Rasul terdahulu ada 315 Rasul, ada 124.000 Nabi. Itu ketika mereka berbuat kebaikan, maka Allah balas kebaikan itu dengan kebaikan yang satu. Kagorengan cahiji. Tapi kalau untuk umat Muhammad, setiap satu kebaikan maka Allah lipat gandakan pahalanya sampai 10 kebaikan. Idza wallahu billahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bi sayyi'atin fala yujza illa billah. Sing sajama anu migawe rupa-rupa kahadian, maka Allah bakal ngalipat gandakeun sampai 10 kali kahadian. Tapi wa man jaa'a bi sayyi'atin, ketika seseorang melakukan kejelekan, fala yujza illa billah, wali balas Gusti Allah kecuali kagorengan anu sehiji. Rek teu bageun kumaha Gusti Allah, rek teu nyahan kumaha Gusti Allah kaurang.
ternyata hiji kehadiran teh equivalensnya kalau sampai 10 kali lipat. Bahkan namun ayat jelema rek nyieun kehadiran terus kehadiran nanti tulus maka bisa catat hiji kehadiran. Coba itu contoh isuk-isuk teh berarti rek ngazam rek silaturahim karena rencangan mungkin teh jam salapan teh ternyata ya kamu sehingga berarti tertulus ini silaturahmi teh nah niatnya orang tadi rek silaturahmi anu tertulus bisa catat kamu. Sebaliknya jelema nu rek nyieun kehadiran nyieun kagorengan terus kagorengan tertulus maka eta kagorengan teh Gugus Allah dicatat sebagai kehalusan seperti ya mah umat lagi umat spesial rek nyieun kagorengan terus kagorengan tertulus maka ternyata digantian Allah dicatat sebagai hiji kehalusan contohnya naon ya contohnya kemarin orang teh di mah rek gunung ada pemajikan pasca si orang teh lain daripada pusing yang ada pemajikan rek ini di mah saminggu mah begitu rek ini dipikir dibalik kalau naik rek ini tuh dari kamar ada pikiran tuh balik ini dikata tulus lah ini tuh teh nanti kemarin hiji kegorengan eta luar biasa aja umat kami Rasul ketika dia berbuat kebaikan maka Allah lipatkan akan 110. Ketika seseorang berniat mengazam untuk melakukan kebaikan tersebut tidak terlaksana Allah berikan 100. Ketika niat hiji kegorengan jeung kagorengan teh terus ternyata Allah digantian kagorengan teh terus ku hiji kahadia. Eta salah sahiji keistimewaan umat Nabi Muhammad. Dan jidana ketika Allah melipatkan ke 10 kehadiran namun dibanding ke kecil kagorengan kurang lipat gawe contoh ya contoh ketika 24 jam Allah merah waktu tahunan anu idealna urang teh di setiap detik kurang di setiap menit kurang salehana kurang kudukan ka Gusti Allah kira-kira selama 24 jam sampai sapeting nu kuduna urang eling mantan ka Gusti Allah jeung teh elingna kira-kira 24 jam berapa loba elingna atau loba teh eling loba teh elingna sigana yakin urang cacat dina jero salat ge urang mah sok aya kene ngalamun mun aya aturan poho nyimpen kunci motor ari keur salat mah kuat inget Bang Allahu Akbar ngopai dina jaket beureum kuat inget keur naon keur salat mah urang mah eta kitu kan jadi lamun sampai saeutik urang dianjurkeun ku Gusti Allah kudu loba eling bahkan salilana kudu mantap eling Gusti Allah di berbagai kesempatan di berbagai situasi upaya teh urang salilana kudu mengingat Allah lamun urang aya kasus kategori jelema anu memiliki si pikiran yang sempurna. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu adalah ulil albab. Ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jelema nu boga pikiran sampurna teh jelema anu sok sadana eling ka Allah. Eling ka Allah iraha? Hiji dalam kondisi berdiri, dua dalam kondisi duduk, katilu dalam kondisi nyangkerek berbaring. Jadi reker nangtung reker diuk reker nyangkerek kata jelmana salilana eling Allah. Jadi dikirna dikir ku hate. Jadi ari dikir ku hate mah di makna eling, ari dikir ku eta mah di makna bacaan, ari dikir bil abdan mah di makna ibadah makhluk. Nah, jadi lamun aya bahasa dikir teh kabang itu aya dikir bil lisan, dikir bil jinan, kuat teh aya dikir bil abdan. Nah, dikir bil lisan mah di mana bacaan. Baca Quran, baca takbir, baca tasbih, baca takbir, baca hafalah, baca istighfar, baca sholawat. Ada salapan. Disebut kategori dikir bil lisan. Hari dikir bil jinan mah berarti kurang salirna eling ka Gusti Allah.
Zikir bil abdan berarti seluruh anggota tubuh kita sorotkan dipakai ibadah Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Nah, jadi disebut jelmaan boga pikiran sampurna mah salianti sadana eri ka Gusti Allah, otomatis tubuhna pun refleks mengikuti apa yang dia lakukan. Contoh, ketika seseorang bangun tidur, bersama bahatena langsung nyaring langsung emot ke Gusti Allah, maka retahna maka refleks mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi udah sana lain langsung cacapan yang apa ya? Rata-rata dia lain nama kita memang sarete tapi ke apa itu tidak sabtu. Ketika kita buru baca bismillah aja rek sare. Sangat berpuluh HP kadang-kadang kuat aturan kita buru bismillah aja. Makanya parah lebih. Bukan di Rasul dianjurkan memang sarete maca subhanallah 33, maca alhamdulillah 33, maca Allah akbar 34. Kita dianjurkan bukan di Rasul. Sedangkan bisa amanah setan supaya jelema TNI ke Gusti Allah terus diberi naon, diberi cocokan. Nah, tahap yang sudah kamu nabi kurma ini ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amalukum wala auladukum an dzikrillah fa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ia jelema nu iman dia tahap pendapatnya yang anak mulai kalau kita mau ke kamu. Oh jadi yakin dosa membohongkan orang itu adalah harta benda orang. Bagian tidak harta benda orang itu adalah HP. Nah yang namanya jelema rata-rata nyalakan HP. Baru kan HP. Budak kurang tinggal di dunia sedekatnya saya tahu. Ayah HP. Dan kemarin kan buatanku kopi di beberapa sekolah itu melalui. Jadi saya dicarakan. Udah ayat terbuka HP dari itu bapaknya sama nyalakan nyalakan HP. Nah dulu sarayana ngahaja diupayakan hari setan ngahaja supaya dilamatkan pohon ke Gusti Allah. Hari Gusti Allah menganjurkan bahwa orang terlepas tina eling ke Gusti Allah di berbagai kesempatan. Rek kiaman, rek kuda, rek junuban. Hari kiam tenangtung, hari kuda teniluk, hari junub te orang ternyangere berbalik. Dia bisa dihatikan secara hakiki atau secara majazi. Nah, hati majazina, ayat kiam, ayat kuud, ayat yang keret. Ini berarti situasi dan kondisi keberadaan kita. Namun orang terdiam, ternafsu berarti kondisi orang ternayuh, kondisi ekonomi orang terhalus. Namun orang terdawan, ekonomi orang berarti terjunuk, terkakoler. Ada lagi kondisi ekonomi kita mungkin sedang ada dalam pertengahan. Artinya ketika kita mendapatkan nikmat harus bersyukur, ketika kita mendapatkan dawan, ketika mendapatkan keterpurukan di dalam kehidupan kita berarti bersabar. Jadi jelema teh berarti kudu eling ka Gusti Allah teh di berbagai situasi dan kondisi. Matak Nabi diutus pertama kali nyampaikan teh lain masalah ibadah itu. Jadi periode Mekah caranya perintah sholat berjamaah. Perintah puasa itu ada di tahun kedua ini. Demikian juga perintah untuk melakukan sholat Jumat. Nah, kata di Madinah ada masjid Jumat. Kenapa di sana ada masjid Jumat? Karena di Madinah Nabi di tahun kedua Hijriah diperintahkan pertama kali untuk melakukan sholat Jumat. Maka sampai sekarang Nabi pernah melakukan sholat pertama kali dan diperintahkan di tempat tersebut sampai sekarang masjid tersebut disebut dengan masjid Jumat. Karena hari pertama karena Nabi di Fir'aun menetapkan dirinya can asup masjid, can berbentuk masjid. Anak-anak pemerintah Arab Saudi dibangun karena masjid Jumat. Beda kami Rasul pertama kali melakukan sholat Jumat di tempat tersebut. Dan di Madinah mah masjid Quba. Masjid Quba itu berarti masjid pertama kali dibangun kami Rasul, dikawinkan Rasul berangkat ke Mekah ke Madinah. Maka yang pertama kali dibangun oleh Nabi bukan rumah, bukan kantor, dan bukan bangunan yang lain, tapi bangunan yang adalah masjid. Dan masjid tersebut dinamai dengan Masjid Quba. Bahkan di Masjid Nawawi, di Masjid Madinah, ayat Masjid Umamah.
Aya masjid kiblaten. Masjid kiblaten memang masjid yang memiliki dua arah kiblat. Karena Nabi pernah diperintahkan ketika sholat zuhur 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat terakhir harus menghadap kiblat ke arah Ka'bah. Nah, disebut masjid kiblaten, masjid yang memiliki dua arah kiblat. Jadi rencana kamu jauh-jauh mengkolnya. Jadi tadi keistimewaan umat Nabi Muhammad yang pertama adalah umat yang akan nanti pertama dibangkitkan. Yang kedua, kehebatan dan keistimewaan Muhammad adalah di mana Allah melipat gandakan kebaikan kita sampai 10 kali lipat kebaikan. Ketika kita bandingkan antara kebaikan dan keburukan di kesehatan kita, mungkin kita masih banyak keburukan. Contoh, dalam orang dina letah, jaga-jaga letah orang. Dalam mereka dibanding-banding di isu ketika sore, karena letah orang loba keneh cara bener daripada letah kudu menang pahala. So, ya, kalau orang ke radio kita tangga di pagi, jika mendobrolkan rata-rata obrolan anu tempat yang manfaat. Tapi lamun obrolan halus, obrolan luar biasa, obrolan saling menasihati, siligeuikeun dan jelas eta mah pasti dari kaget. Kan lamun dibandingkan antara orang di ketika sore, jika letah orang loba keneh ngobrol anu daya manfaatna daripada bermanfaatna. Nah, namun tiamah orang di ngobrol daya manfaatna bahkan cenderung melakukan maksiat, kadang disertai dengan adanya ghibah, adanya bohong dan lain sebagainya. Jika nanti lamun kasore nanti kurang kudu loba baca istighfar, loba baca sholawat, loba baca Al-Quran. Ansabnya sebab innal hasanati yudhibna sayyi'at. Saya sudah bilang-bilang kehalusan bakal menghapus kebaikan. Jadi lamun tadi orang isuk-isuk ngobrol ke buku, kasore kena orang tegur buku. Lamun isuk-isuk tadi orang loba ngobrol nusa kirane daya manfaatnya, kasore kena loba ngobrol teh daya manfaatnya. Nah, sebab yang menghapus kekurangan kesalahan anu kurang tadi diperbuat. Sedangkan di Rasulullah bahasana ittabi'atis sayyi'atil hasanat, tuturkeun wayahna kagorengan ku kalusan. Ia menunjukkan bahwa jelema yakin malepas sila kegorengan. Mata kang geros kitu ge geus bisa dipastikan bahwa jelema yakin malepas sila kesalahan. Kullu nasi khata'un wa khata'in alladziina yastaghfiru. Setiap jelema mah kabeh itu tukang kesalahan. Itu surga Rasul itu. Tapi wa khata'in alladziina yastaghfiru. Halus-halusna jelema tukang kesalahan adalah jelema nu sok kancan istighfar. Jadi ibarat kurang boga piring terus dahar. Lamun eta piring terus dahar kurang langsung dikumak pasti noda dina piring mah hese dikumak. Tapi ketika orang boga piring, boga baju anu geus dipake kurang diantep, anu geus bobolokot ku kesang bari kotor kunaon ku debu diantep nepi ka 7 minggu setengah teu diseuseur. Kira-kira lamun diseuseur rada hese teh. Hese. Komo lamun loba naon kokotorna katrapan koli, kokotorna ku lem jeung sajawana geus hese. Nah kitu deui jelema ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, kemudian dosanya itu dia biarkan tidak istighfar, tidak ditobatan, tara wudu acan geus pasti namlek. Eta bajuna hese disisipna. Jadi untung urang Gusti Allah dijadikan umat kaki Rasul, ketika kita berbuat kebaikan Allah lipatkan sampai 10 kebaikan, dan ketika kita berbuat hiji kesalahan maka tidak dibalas kecuali dengan kesalahan yang kita. Nukatilu soalnya keistimewaan umat dan uang yang dibahas adalah imam sakalapina waktu 3 jam 7 lewat 15 menit. Sebab yang namanya sadar tamu 7 pas menjaga mentelat. Ini menjaga waktunya sekitar 20 menit dari. Jadi nukatilu kapan? Tilonya. Katilo keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah ketika dia melakukan dosa maksiat tidak langsung Allah turunkan adab. Salah satunya beda dengan umat-umat terdahulu. Jadi lamun salahnya langsung diberi kuliah
langsung ditegur. Tapi tidak untuk umat Muhammad. Apa dalilnya? Dalilnya kita lihat di akhir surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabba walati akhiruhu ila ajalin musamma. Tadi ayat lamun teama jelema ayeuna Gusti Allah rek disiksa terus apa perbuatan dosa di kesana suruh Gusti Allah ayeuna teh geus moal disiksakeun malu diacan. Karena lamun Allah rek siksa manusia ayeuna ku sabab dosa-dosa di kesalahan maka Allah moal disiksakeun malu diacan. Walati akhiruhu ila ajalin musamma, tetapi Allah akan memberikan kesempatan sampai waktu yang telah ditetapkan. Non maksana ajalin musamma waktu yang ditetapkan itu adalah datangnya ajal masing-masing. Artinya selama hayat di kandung badan, selama itu pula Allah akan menunggu tobat kita ketika kita berbuat dosa. Kita akan langsung disiksa. Tinggali di zaman Nabi Nuh, ayat jelema memiliki penyimpangan seks, lelaki resep kesah, lelaki kaum Lot itu domisilinya tempatnya di daerah Sodom. Sodom itu kalau sekarang mah sekitar perbatasan Yordania, dekat Yordania, dekat Palestina. Jadi ayat danau Laut Kaspia. Kalau di Lampeta itu danau Laut Kaspia. Kalau orang sana menyebutnya sebagai Bahrul Maut. Bahrul Maut itu laut mati. Laut mati itu beda. Laut tersebut tidak tersambung dengan laut lepas. Disebut danau gede. Disebut laut memang asin, China, dan kadar garam tertinggi ada di sana. Jadi para asin-asin laut ayana di danau Laut Kaspia. Ya, tapi ternyata ketika ditinggal sejarahnya adalah izin tempat yang disinyalir tempat urut nyiksana kaum Nabi Lut menuju awal yang hanya mengikuti hawa nafsu lelaki resep lelaki. Bila ini saat ada dua malaikat yang datang kepada Nabi Lut dan terlihat oleh kaum Nabi Lut, ternyata malaikat merupakan lelaki yang ganteng, karasek. Dan kaum Nabi Lut Nuh Kaira datang ke Nabi Lut supaya kedua pemuda di rumah dipasrahkan ke kaum-kaumna. Masya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata itu malaikat. Nabi Lut Gusti Allah supaya berangkat pokoknya serta ajaran subuh terus kaya. Dari pemajikan ada teman-teman kamu bulukan. Jadi ayat dua istri Nabi anu terjun hiji istri Nabi Lut, dua istri Nabi Nuh. Kalau kakak bulukan karena benar. Kata kemana kalau lain istri kemudian Ustaz kalau gitu terjun kemana? Cacap Nabi oke nggak salah. Saya. Kamu apa benar? Ustaz. Berarti turunan Nabi Nuh. Rasulullah kan tidak gitu tak? Pada akhirnya ditimpukan usaha. Tapi kebanyakan dari mereka itu bersembunyi lalu patah, maka disekalikan diangkat dan bumi-bumi blok disekalikan tidak ada jadi lautan. Di zaman kaki Rasul kantos kalantung kayak tempat, maka kaki Rasul balik saat Gusti Allah ketika melewati tempat tersebut. Ada yang namakan anu objek wisata dipakai ulin, bahkan termasuk Presiden Gus Dur pernah modal dirinya. Jadi presiden, kata fungsi dirinya. Baru saya potkan dengan TV ada, Gus Dur ada lawatan kunjungan ke daerah Palestina, ke daerah Yordan, sekalian mau jadi cerita zaman presiden dari Gus Dur. Nah, tidak untuk umat Muhammad. Lalu kalau kita melihat bagaimana umat Nabi Musa yang ngeyel tengah waralok, Gusti Allah si kasaan lagi geus didutakan aya tina Simon. Terus datang Simon kabeh tapamen rusak gara dulu mulai nama jagung dengan beak parek beak pokoknya tatanggalan dari pelak kabeh. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkan, yang menyelesaikan, kecuali datang kepada Nabi Musa didatangkan. Ya Musa, aku habis terkuatir.
tatkala pertanian kami geus teu bener. Coba orang pamita ke dapura, orang mau sekali-kali deui, pada bisa didoakan beres. Ternyata doa tadi maksiat deui, langsung digantikan dia aya kodok, mangkok di mana-mana. Dari Gusti Allah lamun nurunkeun tentara, nurunkeun bala tentara, dan kunaon jadi. Sanajan cai teh sesuatu anu paling dipentingkeun, anu paling dibutuhkan. Tapi lamun rek dijieun tentara, Gusti Allah rek dijadikeun jang nyiksa, masa gampang we Gusti Allah. Sok turunkeun cenah si Bapak. Padahal cai teh hiji kebutuhan anu teu bisa dilepas kurang. Pasti kadang-kadang jelema butuh kana naon. Tapi ketika Allah ngajadikeun cai sebagai siksaan, gampang deh. Harus kan? Gusti Allah mah hayang nyieun siksaan, tidak duit aya jelema beripu duit. Aya bakat teu fungsi. Direktur naon nih? Mau teh duit. Sabab keur bawa duit rek setor kamar dirampok ngapa tuh ketika duit mau beripu. Jadi Gusti Allah mah gampangan nyiksa manusia ku sesuatu anu secara logika mah semua pinukina jadi siksaan. Seperti kantos lalanya kata Cina material. Eta tim pribados datang ka dieu manehanana kalayanan customer pelanggan nu baralanya. Bari dahar bari ngitung pun terus gitu. Cikurang rek bisa nikmat dahar bari ngitung naon. Bari ngitung duit, bari ngitung bon, coba. Urang mah pan salse dahar aja. Teu harapan. Itu cikurang dipikir-pikir kudu dia anak kene geus disiksa gitu. Karena dahar bari ngitung duit kira-kira bisa karasa teh. Maksudnya henteu siga urang pan orang sekali bentar beda. Karena ketika dahar di sama tiba-tiba saya dinikmati nanti kalau bangsa saya beres sok pecah ayat jelema mudahan nanti bari ngitung duit kira-kira nikmat apa? Kalau nikmat terang-terang CF ketika Bangkok merajalela dibagi tempat, mah Bangkok ini bukan lain di sawah lain di kebun hukum. Kalau balik ribu kan setiap dibuka Bangkong ketika datang dari kada Musa yang Musa aduh geus teu kuat tina loba-loba ting Bangkong ngadoa geus beres Bangkong aya tumak tumak malu tumak tumak teh jenis kutu jika teu lain model teu lain saya tuh di berantas teh sok si kuring pernah bareto kapunten diceritakan di Barus kantos di arah hayam hari kalau berarti kita jalela seperti biasa diantar malam ini hari di awekan bisa penuh daya tapak tika beres bukan pente mah ya sieur bang sieur orang sieur terus eta mah hampir di seluruh sayangnya sieur hukum makanya kita jalela karena si kuring beli boy baikon itu apa setan Pak sieur mah tong hari-hari nyocona ti pangarayana getek teh teh. Eta teh ti pangaraya. Komo nyocok bayakeun. Subhanallah. Dibere tumah Gusti Allah masyarakatna ribu unjukkan deui ka Nabi Musa. Apa nama teh saratna marek kali Nabi mah. Wah naon barakali beres. Salamat tumak ayeuna. Nepi ka begitu geus diangkat tumah teh dora tadi maksiat tadi langsung Gusti Allah diturunkan cai pak cai itu jadi getih bayangkan lalu orang mencorkan cai di terang jadi getih kira-kira di rumah Masya Allah jadi di zaman umat-umat terdahulu menjelma ketika dia salah dia dosa langsung kontak termasuk umat Nabi Nuh ada salah Nabi Nuh memang nawana lillah. Nabi Nuh adalah orang-orang yang benar-benar memiliki sifat arus basyariah. Ketika umatnya ngahajakeun religion, Nabi Nuh oge boga kageuleuh jeung kesal. Sehingga Nabi Nuh adoa ka Gusti Allah. Faqala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayara. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar.
Saudara minum ya Allah. Moga Gusti tong nyesakeun jelema nu doraka jeung ukur hijau. Lamun Gusti nyesakeun jelema nu doraka jeung ukur mah anakan tak kabel ge pasti anak nanti jelema nu doraka deui. Pasti ukur deui. Tapi rumah dasar atau anak teh kayak gitu. Di urang Ustaz mau aya doa kitu moal. Sok pecah. Eta bahasa Nabi Gusti tong nyesakeun. Lamun bahasa tong nyesakeun berarti ditanya kumaha? Kita dibusek kabeh kita dimautkeun. Nah memang kenyataan itu anu salamat mengikuti para Nabi Nuh anu kurang lebih 40 orang eta katarak salamat. Ini sesa jelema timiti Nabi Adam, Nabi Rus, Nabi Idris eta geus mangrebu-rebu ternyata anu iman teh di zaman Nabi Nuh kan 40 orang. Tak berarti dirinya mah diseleksi jelema teh kabeh tinggal zaman iman, nu sejen mah teu maot misalna. Bayangkeun ayeuna penduduk dunia teh geus 8 miliar. Ieu teh sesa jelema nu iman di zaman Nabi Nuh. Ternyata ayeuna teh anu Islam teh hanya 2,5 miliar. Berarti nu 6 miliar setengah non muslim eta teh nu tadina teh Islam. Nu teu iman. Maka embrio orang kafir adalah orang-orang Islam yang tidak mau mengaji. Maka para polisian lamun boga anak ibu, dulur, para hadir ke pengajian. Nah, sebab embrio orang kafir itu adalah orang-orang Islam yang tidak mau hadir di tempat-tempat pengajian. Tak tahu dikasih kurang. Waliyahsyal ladina la tarakum min khalqil ghuriyatan bi'afa. Kudu ngarasasieun jelema lamun ngabogaan anak dan keturunan kondisina lemah. Terutama lemah keimanan, lemah keilmuan, lemah ibadah, termasuk lemah ekonomi logika bahaya. Lemah syahwat, oke syahwat kan Amin. Ya, dia lemah syahwat. Bahaya, pas nuhul saya supas. Kata-kata, jumpu beres. Ayah bujang. Yang bisa hayang permanen, tentu error. Caci solok, jauh. Bisa arek mah diberek resepna. Sanehan daun sirih hideung we. Aya tara. Sirih hideung 7 lembar, daun sanabori 7 lembar. Nah, daun kaliki 7 lembar. Namun aya permanen tanda gede. Kan bisa kalikeun. Terus pakai jelit baja ini. Aduh goreng. Bisa segamalkeun. Jelit baja na eta anu bae. Di zaman Nabi Nuh begitu. Jelema teh kalakanya patung. Dan sepanjang sejarah yang pertama kali orang menyembah patung itu di zaman Nabi Nuh. Jadi sangatnya zaman Nabi Nuh can aya zaman menyembah patung. Jadi pertama kali orang menyembah berhala itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dirinya umat Nabi Nuh ayat diajak sore berang isu supaya membuka dosa kalahkan bapak. Terus Gusti Allah memberikan ilham kepada Nabi supaya membuat perahu. Ketika Nabi membuat perahu, ternyata Nabi Nuh itu membuat perahu di darat, bahkan di bukit, di laut, di gunung. Otomatis kaumnya kalau mungkin memperoleh, mungkin ngahina, mungkin nuduh Nabi Nuh orang anu naon, sampai anu dialog. Atau dengan perahu di tengah gunung, cek umatna di gunung mana naonan. Yang parahu di tengah gunung itu kumaha maju deh. Karena Nabi itu atas izin Allah, atas ilham di Gusti Allah, atas wahyu di Gusti Allah, kudu anak buah parahu. Sebab dia rek dikara usaha. Gusti Allah. Ternyata Allah menurunkan cahaya di langit, hujan Allah keluarkan air dari cingkuria di jorotan, sehingga tidak ada setingkah bumi pun yang tidak terdampak air. Kabeh dikara Gusti Allah, kecuali beriman kepada itu bisa sama. Hadirna kami mah kadoana bisikan Nabi. Coba moga doa. Ya Allah, moga warga masyarakat di sekitar masjid Al-Qur'an di utara kedekan ngaji, kedekan sholat, masjidkan dengan bahaya mudah-mudahan sing amalna ya Allah. Itu coba moga doa gitu rek. Sing amal ngatur kene sing masih toleransi. Dan orang tetap bukan kewajiban
yang amar ma'ruf nahi Keluarga data. Jadi salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad itu bukan hanya Allah lipat gandakan pahala, bukan hanya nanti akan pertama kali dibahas, tapi juga keistimewaannya adalah ketika kita berbuat dosa, maka tidak langsung Allah berikan adab. Wala yakhidullah nasa bima kasabu maka kalau waliha min daba wala akhiru ila ajalin musamma. Namun tema Allah rek nyiksa jelema ayeuna kusabab dosa-dosa dan kesalahanna, maka Allah mengarek geserkan makhluk kejahatan, tetapi Allah akan memberikan kesempatan sampai waktu yang telah Allah tentukan. Hatina, Pak, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sesering apapun dosa yang pernah kita perbuat, selama kita ingin pulang ke jalan Allah, maka selama waktu pulang Allah akan membuka portalnya. Alhamdulillah. Tinggali surat An-Nisa wa may ya'mal su'an ayatan nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahim. Siksa zaman menyusun kesalahan, siksa zaman lu pernah dolim karena diri sorangan, dolim karena diri sorangan seperti niatkan karena tugas-tugas misal mereka mengaji tara sholat oke kadang ditinggalkan, puasa Ramadan kadang ditinggalkan. Tsumma yastaghfirullah eta jelema teh istighfar ka Gusti Allah, yajidillah ghafurur rahim. Eta jelema bakal menakan ka Gusti Allah, Allah bakal ngampura ka jelema sabab Allah datang ngampura dan maha balas. Komodai lamun orang ningali karena surat Az-Zumar ayat ke-53. Ia benar-benar ekstrak di Gusti Allah dan orang sebagai umat Muhammad. Qul ya ibadalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Muhammad coba sampaikan ke hamba kami. Anu mana hamba kami ne? Anu neraka, nu maksiat, nu sering ngadolin kana dina sorangan. Surah Allah, la taqnatu min rahmatillah. Muhape tong lain putus asa. Diri saat korban dosa oke tong lain putus asa di hadapan Allah. Lan sabda, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Saya insyaallah rek ngahampura kana sakabeh dosa. Jadi ternyata Gusti Allah teh rek ngahampura sakabeh dosa, rek naon dosa, rek sakumaha pernah kode berbuat, ternyata Allah dikampura. Tanya di Gusti Allah surat Az-Zumar ayat 27 lu peryogi kurang dicekal paget sabab kurang tong rek putus asa dina kanya Allah. Naon sabda? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Saya Gusti Allah rek ngampura sakabeh dosa, innahu huwal ghafurur rahim. Dan Allah teh nyatakan anu tukang ngampura dan anu maha balas terima kasih. Masya Allah. Dari kalangan jelema kalau pasti tidak dosa dia kesalahan. Rek salah rek kurang mana lagi. Ngan Gusti Allah geus redaksi doa. Redaksi doa dina surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Gusti boga tong rek nyiksa abdi lamun abdi salah jeung poho. Eta ngahaja Gusti Allah doa eta teh dijieun redaksina langsung Gusti Allah. Nu kurang kudu dipraktekkeun, nu kurang kudu diamalkeun. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Gusti engkau rek nyiksa abdi lamun abdi salah, lamun abdi poho. Dan urang mah jelema malepas tina salah jeung naon? Jeung poho. Salah teh urang mah geus biasa. Kesalahan teh. Ngan lamun kesalahan urang teh gawean, kesalahan urang teh dikeureukeun di istighfar, eta bakal numpuk teh. Eta redaksi doa anu Gusti Allah dibuat di surat Al-Baqarah kurang kudu didawamkeun. Supaya naon? Supaya Allah benar-benar ngampura ketika orang mengieu kesalahan yang pokok. Tidak perbuatan anu kurang dipigawe tiap saat, tiap waktu. Nah, ya. Jadi salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad itu adalah ketika kita berbuat dosa maksiat tidak langsung Allah turunkan adab. Jadi dewe keistimewaan umat Nabi Muhammad itu adalah akan mendapatkan syafaatul ummah sebelum umat-umat terdahulu. Jadi lamun Nabi Adam gaduh umat, lamun Nabi Idris gaduh umat, Nabi Nuh gaduh umat, Nabi Musa sampai gaduh umat, ternyata semuanya seluruh Nabi dan Rasul tidak akan bisa memberikan syafaat kepada umatnya sebelum Nabi Muhammad memberikan syafaat terlebih dahulu kepada umat. Eta untung nanti
Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Tidak akan ada yang diberikan syafaat, kelonggaran untuk memberikan syafaat illa bi'idznih, kecuali atas izin Allah. Dan salah satu yang diberikan izin oleh Allah adalah Nabi Muhammad yang akan memberikan syafaat umat kepada kita. Bagi siapa? Syafaatul uzma itu jelas bagi umatnya, bagi kita yang terlalu banyak dosa dan kesalahan. Dan orang pula ngomong kira ada orang bakal menang lagi. Syafaatnya disaha jika Rasul kudu ningali heula saha urang ari numpuk-numpuk deui mah dosa jeung kesalahanana bari urang teu naon tara dibersihan dosa kira-kira menang syafaat mah urang Allah alam jelas mah umat kami Rasul adalah salah satu umat nanti akan mendapatkan prioritas mendapatkan pertolongan dari nabinya dari Rasulnya yaitu Nabi kita. Apa Pak? Jelema teh ti Arabul Kablah Tare, kablah Kibul, Timbareo, bari dikirimkan ku seueur neraka. Kebayang. Bari sitarangan kali. Datang ke Nabi Adam, ayah minta syafaat, boro-boro bisa. Nabi Idris, Nabi Nuh, semua Nabi tidak akan memberikan syafaat terhadap umatnya. Tapi Allah memberikan fasilitas khusus kepada Nabi kita. Nabi mengumpulkan umatnya, maka udah rotak maksiat kami insya Allah. Tapi dengan syarat kita harus benar-benar mencintai kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Selama memang benar pakai cinta ke Allah, cinta kepada Nabi sareng bisa Allah fattabi'uni hek tutupkan kami, tutupkan kangen Rasul apa yang diberitakan dan telah dicontohkan oleh Nabi. Kita berupaya berusaha untuk mengikuti. Insya Allah nu bakal menang syafaat berarti nu benar-benar sudah mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Lobakan amalia sunah Rasul anu selama ini mungkin belum kita biasakan. Contoh, biasakan untuk selalu membaca Al-Quran. Jadi tong tinggalin kan rek sapoe 10 ayat, rek sapoe salembar, rek sapoe 2 lembar. Sok nu penting istiqomah. Ahabul amal indallahi adwamu aqwatin qalaq. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang berdawam, istiqomah. Wa in qalaq, sekalipun sedikit. Abi mah sok boga kene Ustaz, namun saja cuma paling oke sedih penting biasa selamat sok teuing. Ulah polos teuing ieu panon tong dikencar teuing dipake maksiat. Sok atuh sampai saeuting ari salamat maca lamun sampai selama ini insya Allah bakal tamat hari kumeri mah. Yang kedua, Al-Quran yang dibaca oleh kita nanti akan bisa memberikan syafaat. Dan kalau Al-Quran paling awayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sok baca panjang Al-Quran, kayak kita baca Al-Quran akan datang akan menjemput kita sebagai penolong. Kemudian kita biasakan untuk tidak meninggalkan sholat rawatib. Rawatib sholat qobliyah ba'diyah, sholat yang waktunya disebutkan dengan sholat tarawih. Kemudian sunnah Rasul adalah selalu mengikuti berjamaah setiap waktu. Alhamdulillah, Kang Jamil selalu sigap. Datang waktu beribadah selalu mengirimkan depan kali ke saya. Jadi kurang oke sebagai jemaah di masjid kita bersama. Bahkan kalau memang di suatu masjid itu ingin terlaksana berjamaah selalu ramai dengan jemaah, maka kuncinya adalah harus ada imam yang istiqomah. Jadi lamun aya masjid yang selalu berjamaah kalopat, nu kunci kahijina adalah kudu aya imam anu pasti, nu imam anu istiqomah. Jadi lamun awe imam anu istiqomah mah kadang-kadang imaman silih tuduh, silih nyurungkeun geus mah bener. Jadi kudu aya imam khusus di masjid lamun ayat jemaah anu tiap waktu dilaksanakan berjamaah. Itu saudara Rasul. Kemudian kalau sudah terbiasa qobliyah ba'diyah terus kita tahajud, biasakan tahajud qobliyah. Itu kudu penting-penting. Oh, kalau orang mau kudu jam 12 kudu jam 1, kudu jam 2. Lamun ayeuna subuh jam 5:47 gamah cukup orang mah 4:47 ya. Orang mah cukup hodang teh sekitar jam 3:30 lah. Ideal lah sakitu mah. Ari geus rapuh ieu mah nya urang teh. Tong teh
jam 8 udah lebih ke jam 5 udah bayi sehat kan. Bayi sehat kan. Orang mah sepuh ya mah geus kudu dikurangan Pak sarek. Kudu geus leujeurna memang waktu datang sholat subuh teh geus boga wudu geus tahajud komo sabari kada waktu subuh mah biasa baca Al-Qur'an maaf geus insyaallah. Terus salian di tahajud sunnah-sunnah Rasul yang biasa dijalankan Nabi adalah sholat duha. Maksimal sholat duha itu 12 rakaat, minimal 2 rakaat. Idealnya yang orang tidak sampai 8. Kita tahu Fathul Mu'in yang paling utama itu sholat duha itu sehari itu 8 rakaat. Dilakukan waktunya rukunahan. Rukunahan teh per saparapat poe. Namun pertengahan poin jam 12 berarti separapat poin ada jam 8. Paling utama sholat duha itu di masjid. Beda dengan sholat harus saja. Sholat harus saja mah dianjurkan di imam. Termasuk tahajud, termasuk sholat yang lainnya itu dianjurkan ada di rumah. Termasuk qobliyah ba'diyah harus sampai di rumah. Saya kira-kira orang ketinggalan untuk berjamaah di masjid. Tapi kalau saya kira-kira sholat qobliyah di mana? Di imam terus bakal tinggalan sholat berjamaah di masjid maka lebih harus di mana? Masjid. Nah, jadi sebagai bukti kecintaan kita